Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Winiarti, saya mahasiswi dari Setiami, Magister Administrasi dan Kebijakan Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengelola resiko. Ini salah satu syarat untuk memenuhi nilai mata kuliah kepemimpinan yang dipandu oleh dosen saya, Bapak Dr. Taufan Maulani, SE AKMM. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mengelola resiko. Mengelola resiko merupakan proses sistematik dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan manajemen di seluruh level dan seluruh personil perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua resiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan telah diidentifikasi dan dikelola sedemikian rupa sehingga resiko dimaksud berada dalam batas-batas yang dapat diterima. Saya akan mencoba mendefinisikan apa itu mengelola resiko. Mengelola resiko itu merupakan proses sistematik dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan manajemen di seluruh level dan seluruh personil perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua resiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan telah diidentifikasi dan dikelola sedemikian rupa sehingga resiko dimaksud berada dalam batas-batas yang dapat diterima. Tindakan manajemen resiko diambil oleh para praktisi untuk merespon macam-macam resiko. Responden melakukan dan macam tindakan manajemen resiko yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer resiko pada tahap awal proyek konstruksi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika resiko terjadi atau ketika resiko harus diambil. Manajemen resiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah resiko dan menentukan dengan tepat penanganan resiko tersebut. Adapun pendekatan sistematis mengenai manajemen resiko dibagi menjadi 3 hal utama, yaitu yang pertama identifikasi resiko, yang kedua analisa dan evaluasi resiko, yang ketiga respon atau reaksi untuk menanggulangi resiko tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat yang diperoleh dengan menerapkan adanya manajemen risiko, yaitu antara lain yang pertama, mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit. Yang kedua, memudahkan estimasi biaya. Yang ketiga, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Yang keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Yang kelima, yaitu memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, menyediakan pedoman untuk membuat perumusan masalah. Yang kedelapan, memungkinkan analisa yang cermat dan pilihan-pilihan alternatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen risiko yang diberikan itu terhadap perusahaan dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Yang kedua, manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. Yang ketiga, manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. Yang keempat, adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni merupakan harta non-material bagi perusahaan itu. Selanjutnya, yang kelima, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni dan karena kreditur, pelanggan, atau pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi, maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image. Sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen risiko yaitu antara lain survival, yang kedua kedamaian pikiran, yang ketiga memperkecil biaya, yang keempat menstabilkan pendapatan perusahaan, yang kelima memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan, yang keenam melanjutkan pertumbuhan perusahaan, dan yang ketujuh merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat. Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap transparansi mendorong setiap orang dalam perusahaan untuk selalu peduli dan waspada terhadap risiko dalam aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Risk management culture mendorong para pembuat kebijakan untuk menerapkan manajemen risiko yang proaktif. Risiko selalu menjadi fokus yang penting.
dievakuasi secara periodik serta diukur dampaknya terhadap tujuan entitas. Risk Management Culture mendorong para pembuat kebijakan untuk menerapkan manajemen risiko yang proaktif, yaitu risiko selalu menjadi fokus yang penting. Dievakuasi secara periodik serta diukur dampaknya terhadap tujuan entitas. Lalu selanjutnya, secara umum resiko didefinisikan sebagai segala kejadian dalam setiap aktivitas pemerintah yang timbul akibat faktor eksternal maupun internal yang mengandung potensi menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pokok manajemen risiko antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memastikan risiko-risiko yang ada di pemerintah telah diidentifikasi, dikenali, dan dinilai tingkat signifikansinya, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang kedua, memastikan bahwa jika rencana tindakan dilaksanakan secara efektif, maka tindakan dimaksud dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada manajemen mengenai resiko-resiko yang mungkin terjadi serta usulan penanganannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan proses manajemen risiko, yaitu yang pertama, identifikasi risiko atau risk identification. Yang kedua, yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, penentuan risk response. Yang keempat, yaitu pemantauan dan pelaporan risiko. Tahapan identifikasi risiko merupakan tahapan mengenali terhadap seluruh aktivitas yang sedang maupun yang baru akan berjalan. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenali faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian risiko secara menyeluruh yang ada di dalam pemerintahan akan menghasilkan sesuatu daftar risiko. Selanjutnya, seluruh risiko yang telah teridentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu, yaitu seperti risiko strategis, risiko gangguan, operasional, terus risiko finansial, risiko reputasi, risiko kepegawaian, dan lain-lain. Aktivitas identifikasi risiko merupakan tanggung jawab masing-masing risk owner untuk proses dan unit terkait. Tahapan penilaian risiko merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai besarnya pengaruh dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran risiko akan dilihat dari dua perspektif, yaitu kemungkinan keterjadian atau likelihood dan besarnya pengaruh risiko kepada perusahaan atau impact. Risiko dinilai dengan mengacu kepada tabel kriteria terkait dengan keterjadian maupun impact. Kriteria sebagai acuan penilaian dimaksud akan terus-menerus berkembang dan berubah untuk disesuaikan dengan perkembangan aktivitas dan perubahan risk appetite management. Hasil penilaian seluruh risiko tersebut kemudian dipetakan atau diplot ke dalam suatu kuadran, peta risiko atau risk map. Peta risiko atau risk map merupakan penggambaran secara visual tingkat masing-masing individual risiko yang telah teridentifikasi dengan diberi warna-warna menurut tinggi rendahnya. Resiko-resiko yang sangat tinggi atau very high diindikasikan dengan warna merah dan masuk dalam kategori resiko yang memerlukan perhatian manajemen. Resiko-resiko tinggi atau high dan menengah atau medium secara berturut-turut diidentifikasi dengan warna orange dan kuning. Lalu resiko-resiko rendah atau low dan sangat rendah atau very low diindikasikan dengan warna biru dan hijau. Tahapan penentuan risk response, rencana, tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk mengurangi, membagi, menghindar, dan atau menerima resiko-resiko tersebut. Setelah resiko diidentifikasi dan diukur, maka manajemen menentukan risk response untuk resiko-resiko tersebut. Setiap respon yang ditetapkan harus mampu untuk membuat tingkat pengaruh atau impact dan tingkat keterjadian atau likelihood dari resiko-resiko yang teridentifikasi masuk dalam rentang tingkat risiko yang dapat diterima atau risk tolerance. Pemantauan dan pelaporan risiko. Pemantauan dan pelaporan risiko adalah aktivitas untuk mendapatkan informasi up-to-date dan akurat mengenai risiko guna memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Manfaat dari melakukan pemantauan dan pelaporan risiko adalah untuk mendapatkan pemahaman dari sifat dan cakupan risiko-risiko existing untuk mencegah risiko, pemahaman dari sifat dan cakupan risiko-risiko existing. Untuk mencegah risiko muncul dan untuk menganalisa
kerugian historis. Manfaat dari melakukan pemantauan dan pelaporan resiko adalah untuk mendapatkan pemahaman dari sifat dan cakupan resiko-resiko existing, untuk mencegah resiko muncul dan untuk menganalisa kerugian historis. Pemantauan dan pelaporan risiko memiliki tujuan utama, yaitu memotivasi pemilik risiko atau risk owner untuk mengambil tanggung jawab manajemen risiko dengan menjadikannya sebagai bagian penting dari aktivitas bisnis normal yang menjadi tanggung jawab mereka. Seluruh informasi yang relevan dan dengan proses manajemen risiko perusahaan dikumpulkan dan dikomunikasikan dalam format dan waktu yang tepat melalui mekanisme pelaporan risiko yang efektif kepada risk owner terkait. Dalam membangun budaya peduli risiko, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture, antara lain diantaranya yaitu risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai strategi sebagai sesuatu yang negatif. Jadi jika ditampilkan, dikhawatirkan akan memberi kesan buruk. Padahal jika risiko tersebut benar terjadi, maka dampaknya bisa jadi lebih buruk. Yang kedua, risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Resiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya, meskipun pada umumnya pimpinan instansi menyadari bahwa biaya atau kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi atau memitigasi resiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar. Yang ketiga, daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan dan menjurus kepada perbuatan fraud yang dianggap lebih memberikan keuntungan yang besar, sehingga resiko terjadinya kecurangan yang tinggi, namun justru cara menunjukkan langsung banyak dipilih oleh pembuat keputusan. Yang terakhir, tata kelola perusahaan yang lemah, karena kontrol dari unit pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih sangat lemah dan mudah dikompromikan. Adapun langkah-langkah menciptakan budaya peduli risiko. Pertama, komitmen pimpinan menciptakan satu irama sama sebelum menerapkan risk management culture diimplementasi. Kedua, berikan edukasi kepada stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Ketiga, lakukan kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko di mana karyawan saling berbagi pengetahuan. Yang keempat, sesuatu menjadi culture jika dilakukan terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu panjang. 5. Organisasi mengekspektasikan supaya orang di dalam melakukan manajemen risiko dengan jelas. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak mungkin agar konten saya menjadi konten yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian pemaparan dari saya dan jumpa lagi pada vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.